Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jamparing disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Aku pun demikian. Aku suka punya banyak teman, tapi di dalam menuntut ilmu, aku lebih suka sendirian. Ya, baiklah Jaka Sobara. Selamat tinggal. Sampaikan salam baktiku untuk kedua orang tuamu. Dari aku Paksi Jaladara, putra tunggal Mantili si Pedang Setan. Terima kasih. Selamat jalan. Semoga perjalanan kalian berhasil dengan baik. Jaka Somara, bila kau bosan menyendiri, datanglah berkunjung ke Madangkara. Kami akan senang berkumpul dengan kau. Tahun depan aku akan berkunjung ke Madangkara. Dan mudah-mudahan pada saat itu, kalian sudah pulang dari Tanah Luwu. Aku rasa kami sudah pulang pada saat kau datang di Madangkara. Ya, selamat jalan. Sudah 3 hari aku berada di Tanah Luwu ini, tapi belum menemukan jejak Bentar. Baik Bentar yang asli maupun Bentar yang palsu, yang bersama dengan Eyang Balung. Alam di Tanah Luwu ini masih asli. Hutan belantara yang pekat masih merupakan bagian yang besar. Sedangkan rumah-rumah penduduk sangat jarang dalam jarak yang berjauhan. Nah, di sana itu ada sebuah dusun. Mudah-mudahan di dusun itu aku bisa memperoleh keterangan tentang Bentar. Itu tapal batas kerajaan Madangkara. Kalau aku berpacu terus, dalam waktu setengah hari, aku akan tiba di dalam kota dan terus menuju ke keraton. Hei, Widura! Hei, siapa itu yang memanggil aku? Widura! Hai, Jalak Singkil! Lama benar kau pergi ke Blambangan, hei. Bapakku sudah tua, Jalak Singkil. Sering sakit-sakitan, dan tempo hari sakitnya sangat parah. Jadi aku tidak sampai hati meninggalkannya dalam keadaan begitu. Khawatir dia meninggal. Aku tidak berada di dekatnya, sebab aku selalu ditanyakan. Maklum, aku anak satu-satunya. Seharusnya kau tidak perlu kembali lagi ke sini. Hei, tidak perlu kembali ke Madangkara. Kenapa? Harapan bapakmu hanya kau anak satu-satunya yang bisa meneruskan mengelola perusahaan bapakmu yang besar itu. Ya, memang itu sedang menjadi pertimbanganku. Tapi rasanya sulit, sebab Garnis nampaknya tidak bisa meninggalkan Madangkara. Aku rasa kalau sudah resmi jadi istrimu, dia mau tidak mau harus ikut kemana suami pergi. Iya. Makanya jangan lama-lama lah. Cepatlah kau lamar dia. Ya, nantilah. Dan aku yakin, kau buru-buru pulang ke Blambangan karena rindu kepada Garnis. Begitulah. Tidak ada di keraton? Tidak ada. Kemana? Mencari Bentar. Mencari Bentar? Ya, setelah dulu, setahun yang lalu dia menghilang. Tiba-tiba muncul kembali. Muncul kembali? Ya, tapi perangainya jauh berbeda dengan Bentar yang dulu. Yang selalu bikin kacau di Kadipaten Jamparing. Bedanya bagaimana? Bentar yang ini baik sekali. Ramah tamah, sabar, dan luhur budi. Sama benar dengan Raden Bentar yang aslinya. Benarkah? Ya. 2 kali aku bertarung dengannya. Dan dia nampak sangat heran dan terkejut ketika digempur oleh pasukan kita. Aku sempat tertegun. Tapi tak ada pilihan lain bagiku selain menjalankan tugas dari Prabu Wanapati yang harus membunuh Raden Bentar. Pantas kau berkeliaran di wilayah tapal batas ini. Rupanya kau sedang berjaga-jaga. Iya, benar-benar. Kau tahu kemana perginya Garnis mencari Bentar? Aku tidak tahu. Tapi perginya bersama Dewi Rara Amiati dan Raden Paksi Jaladara. Terakhir aku dengar pergi ke Gunung Lawu menjemput Dewi Anjani.
Apa urusannya? Dan apa hubungannya dengan Dewi Anjani? Sebab kabar terakhir, Raden Bentar bersama dengan Lasmini. Lasmini? Ya, itulah yang membuat kami semua bertanya-tanya mengapa jalan bersama dengan Lasmini. Ada dua hal yang bertolak belakang dengan munculnya Bentar dengan Lasmini. Maksudmu? Kesatu, kedudukan Bentar akan semakin kuat kalau didampingi oleh Lasmini. Ya. Akibatnya akan sangat berbahaya. Oh ya? Sebab tidak akan ada yang sanggup menghadapi Lasmini yang sangat dikjaya. Dan sudah bisa dipastikan malapetaka akan muncul di mana-mana. Iya. Yang kedua, akan terjadi sebaliknya. Lasmini sayang sekali kepada Bentar. Bagaimanapun, Lasmini perempuan jalang. Tapi dia tidak mau melihat Bentar jadi rusak. Ya, pasti Bentar akan diajak kembali ke jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan yang kedua yang akan terjadi agar perkara ini cepat selesai. Tidak sampai berlarut-larut. Baiklah, Jawara Jalak Singkil. Aku tidak akan terus ke keraton, tapi akan mencari Garnis dan Bentar. Kau baru saja datang dari Blambangan. Dari menempuh perjalanan yang sangat jauh, sebaiknya kau ke keraton dulu dan istirahatlah. Aku bisa istirahat sambil menempuh perjalanan. Sampaikan saja. Haturan sembahku untuk Gusti Permaisuri Dewi Pramita dan Paduka Prabu Wanapati. Ya, baiklah kalau begitu. Pesanku kepada kau dan kepada seluruh pasukan Madangkara. Kalau Bentar muncul bersama Lasmini, jangan diserang. Sebab tak satu pun yang akan bisa menandingi kesaktian Lasmini. Lebih baik, ajaklah mereka berunding secara baik-baik. Mudah-mudahan Bentar dan Lasmini mau mengerti bahwa kita semua sedang prihatin. Pesanmu akan aku sampaikan kepada seluruh pasukan Madangkara. Aku segera berangkat. Selamat tinggal. Ya, selamat. Daratan. Mana? Itu, di arah timur laut. Itu pulau. Sama saja, pulau kan daratan. Iya, sama. Hai, itu negeri Tanah Luwu. Hah? Tanah Luwu? Iya. Kau ngawur, Respati? Ngawur? Dari mana kau tahu? Daratan yang masih jauh itu Tanah Luwu. Apa kau pernah ke sana? Kita kan sedang berlayar ke Tanah Luwu. Jadi daratan yang kita lihat itu pasti Tanah Luwu. Belum tentu. Kalau sebelum sampai ke negeri Tanah Luwu ada pulau lainnya bagaimana? Sudah, tanyakan saja pada Kak Garnin. Iya. Mana Kak Garnin? Tuh, sedang berdiri di buritan. Kak Garnin! Ada apa? Kelihatannya ramai sekali. Daratan itu pulau apa, Kak? Benda hitam yang nampak di kejauhan itu? Iya, aku tidak tahu. Sebab baru kali ini berlayar melintasi samudra di wilayah timur laut ini. Tapi kalau menurut perhitungan dari arah pelayaran kita ini, daratan itu seharusnya Tanah Luwu. Mudah-mudahan benar. Aku sudah bosan berlayar di tengah laut seperti ini. Bosan? Rasanya seperti dihukum. Apa? Dihukum? Tidak bisa kemana-mana. Dikelilingi laut. Di depan, laut. Di belakang, laut. Di kiri, di kanan, laut. Tiap hari hilir mudik di sekitar ini saja. Sebatas besarnya perahu layar kita ini. Iya, benar juga. Lebih enak di darat. Banyak pemandangan. Ada gunung, sungai, hutan, padang ilalang dan lainnya. Kalau di sini air melulu. Dasar orang gunung. Aku memang orang gunung, Gunung Lawu. Itulah makanya kau tidak kerasan berada di tengah laut berlama-lama. Tapi coba kalau orang laut, sebaliknya, tidak betah tinggal lama-lama di darat. Sebab jiwanya sudah menyatu dengan laut. Macam-macam ya orang itu. Ya, memang begitu, Raran. Ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan. Yang satu hidup di darat, yang lainnya hidup di laut. Iya, aku sudah sampai di gerbang ibu kota kerajaan Tanah Luwu. Sebaiknya aku mencari rumah penduduk yang bisa disewa untuk tempat menginap.
Ya, Bang. Ada apa yang Balung? Baru saja kau pamit mau beli tembakau ke pasar, sudah balik lagi. Uangnya ketinggalan? Bukan. Lalu? Lasmini. Lasmini? Ya, sedang berjalan sendirian di depan pasar. Apa kau tidak salah lihat? Tidak mungkin. Sebab siapa lagi kalau bukan Lasmini yang selalu berpakaian merah-merah menyala dan menyelipkan sekuntum bunga anggrek jingga di rambutnya. Keparat. Meskipun aku tidak gentar terhadap Lasmini, kehadirannya sangat mengganggu ketenangan kita. Jadi aku rasa sudah tiba saatnya kita kembali ke Jawa Dwipa dan merundingkan rencana kita selanjutnya dengan guru dan ketua kita, Arya Bandaraksa. Bagus, aku setuju banget. Ayo, sekarang juga kita berangkat pulang kembali ke Jawa Dwipa. Aduh, akhirnya sampai juga di Tanah Luwu. Senang banget bisa menginjak darat. Meskipun di negeri orang, pokoknya daratan. Tapi, serem ya. Serem. Hutannya lebih lebat dan rapat daripada hutan Jodi, Pak. Iya. Suara burung juga lain dengan suara burung yang biasa kita dengar sehari-hari ya. Binatangnya juga pasti lain. Binatang yang mana? Harimau. Harimau di mana-mana sama, Anjani. Belum tentu, Kak Garnis. Mungkin harimau di sini lebih besar dan lebih ganas. Ya, mungkin saja begitu. Diam. Ada apa? Ada orang. Orang mana? 2 orang sedang berjalan menuju ke arah kita di jalan setapak yang sedang kita jalani ini. Biar sajalah. Mungkin penduduk di sini yang mau pergi ke laut. Kalau mereka orang jahat, kita lawan saja. Kita 4 orang, mereka cuma 2 orang. Jangan gegabah, sebab aku merasa curiga. Curiga? Meskipun mereka masih agak jauh, tapi suara mereka yang sedang bercakap-cakap salah seorang yang aku kenal. Kenal? Bentar. Bentar? Nah, semakin dekat, suara itu semakin jelas. Dan aku tidak salah dengar. Itu suara Bentar. Aku percaya pendengaran Kak Garnis sangat terlatih. 2 kali lebih peka dari kita. Ayo, kita sembunyi. Kita sudah dekat ke laut. Jalan kaki tinggal setengah hari lagi. Kita langsung berlayar menuju ke pelabuhan Kolaban, terus menuju ke Madangkara. Atau mendarat dulu di Pantai Seripit, mampir dulu di Dadung Karsa di Padepokan Bukit Talaga. Lebih baik mendarat di pelabuhan Kolaban. Langsung ke Madangkara. Minta saran kepada Arya Bandaraksa. Apa tidak rawan? Tak satu pun orang Madangkara yang aku takuti. Tapi bukankah Arya Bandaraksa berpesan bahwa belum saatnya kau memasuki keraton Madangkara secara terang-terangan? Pesannya akan aku patuhi. Jadi, aku akan datang sebagai aku. Ya, itu aku setuju. Tapi aku tidak akan ikut. Kenapa? Aku akan langsung saja pulang ke padepokanku di Bukit Pasir Ipis. Lebih baik kau ikut dulu menemui Arya Bandaraksa. Mungkin ada tugas penting untukmu. Sebagai persiapan mematangkan rencana kita untuk menghancurkan Madangkara. Ya, baiklah. Berhenti! Garnis. Kak Garnis, apa kabar? Jangan panggil aku Kak Garnis. Kau manusia durhaka. Sampai hatikah kau berkata seperti itu terhadap adikmu sendiri? Kau bukan adikku. Saudaraku hanya satu-satunya, Kak Garnis. Dan sekarang tidak mau mengakui aku sebagai adikmu. Betapa kejamnya kau, Kak Garnis. Kau bukan Bentar. Anjani. Anjani, kau juga rupanya menyertai Kak Garnis? Lengkap. Lengkap? Maksudmu? Dewi Rara Amiati juga ikut. Tuh, dia berdiri di balik pohon. Dewi Rara Amiati. Apa kabar?
Kenapa kau diam, Dewi Rara? Karena dia hatinya terluka menyaksikan sepak terjamu sebagai manusia durhaka. Loh, kenapa semuanya jadi begini? Jangan heran, Raden. Sebab ada seorang penjahat yang telah memfitnah Raden. Dan menurut kabar, penjahat itu mempergunakan ilmu sihir sehingga bisa berubah wujudnya menjadi sama dan serupa dengan Raden. Bahkan suaranya pun sama dengan Raden. Diam kau tua bangka! Kau pasti tokoh golongan hitam dari padepokan Gunung Pasir Ipis yang bernama Eyang Balu. Dan ayu Dewi Garnis, apakah salah saya sehingga saya dituduh tokoh dari golongan hitam? Betapa saya beramal bakti bagi kerajaan Madangkara dengan jalan mencurahkan kemampuan saya mendidik Raden Bentar, kesatria utama Madangkara, agar menjadi tumpuan dan harapan bagi masa depan dan rakyat Madangkara. Mana ibuku, Lasmini? Lasmini? Kalau kau tidak tahu di mana ibuku, berarti kau bukan Bentar. Kau penjahat yang menyamar menjadi Bentar. Ibumu? Ya, Lasmini memang hebat Anjani. Kadikjayaannya menyamai Ayahanda Brahma. Tapi walau bagaimana, dia adalah seorang wanita. Apa maksudmu? Bentar palsu lebih pandai membuat rayuan, sehingga ibumu terkecoh. Lebih percaya kalau penjahat itulah Bentar yang asli, sehingga aku diusir. Bahkan aku dicaci maki, dikejar-kejar mau dibunuh. Itulah makanya aku sampai melarikan diri ke Tanah Luwu. Manusia busuk, pandai memutarbalikkan kenyataan. Siapa itu? Suaranya bergema, tapi orangnya belum nampak. Aku adalah Brahma. Raspati. Apa kabar, Bentar palsu? Kau, apa maksudmu? Kepada kami kau mungkin bisa bermain sandiwara, mengecoh dan mengelabui kami. Tapi terhadap Raspati, kalian tidak akan bisa mungkir. Sudahlah, manusia terkutuk. Riwayatmu sudah berakhir. Bukalah kedokmu dan perlihatkan dirimu yang sebenarnya. Hei, orang ini ngomong apa yang Balung? Entahlah, Raden. Saya juga tidak mengerti. Berdebah. Orang lain bisa kau kelabui, tapi aku tidak. 2 tahun aku menjadi tangan kananmu yang melaksanakan semua gagasanmu, membuat sarang judi dan pelacuran. Aku hafal benar dengan tingkah lakumu di masa lalu ketika aku terseret perbuatan terkutuk bersama kau. Kasihan. Rupanya kau telah menjadi korban Bentar palsu. Bangsat! Kau Bentar palsu! Memang sulit membedakannya. Jangankan kau, Raspati. Aku saja hampir pingsan ketika melihat ada orang yang sama dan serupa dengan diriku. Jangan banyak bacot keparat. Meskipun mukamu, suaramu, bentuk tubuhmu sama dan serupa dengan Bentar yang asli, tapi sinar matamu, dengus napasmu, denyut jantungmu tidak sama. Sinar mata Bentar yang asli adalah sinar mata seorang manusia yang arif dan bijaksana, bukan seperti sinar matamu, manusia jahat, penyebar malapetaka. Dengus napas Bentar yang asli adalah dengus napas manusia yang jauh dari angkara murka, bukan seperti dengus napasmu, manusia pembunuh dan pemeras. Denyut jantung Bentar yang asli adalah denyut jantung manusia yang penuh rasa cinta kasih terhadap sesama umat manusia. Bukan seperti denyut jantungmu, manusia penuh maksiat, penjudi dan pemerkosa. Nah, sudah jelas bukan? Marah ya marah, tapi jangan lantas berkhotbah, menjiplak kata-kata seorang begawan. Benar. Dari Amyati, apa maksudmu dengan kata benar itu? Semua yang dikatakan oleh Raspati benar, karena aku bisa merasakannya. Maaf, aku pernah. Tidak usah malu, Dewi Rara. Kami semua sudah tahu bahwa kau pernah menjalin kisah asmara dengan Bentar. Katakanlah, demi kepentingan kita semua. Benar, Dewi Rara. Ayo, katakanlah. Aku pernah berbuat yang hampir melewati batas bersama Bentar.
Dan dengus nafasnya, denyut jantungnya, sinar matanya berbeda sama sekali dengan orang ini. Tidak sama, berbeda jauh sama sekali. Ya, aku percaya. Sebab seorang wanita perasaannya lebih halus dari laki-laki. Nah, 2 orang sudah membuktikan bahwa kau bentar yang palsu. Sekarang kau mau apa? Bunuh dia. Manusia terkutuk. Siapa kau sebenarnya, ha? Mengapa kau menjelma menjadi adikku? Merusak nama baik adikku. Kasian. Ya, kasian. Memang hebat bentar palsu itu. Sampai-sampai aku tidak bisa meyakinkan kalian bahwa akulah bentar yang asli. Garnis, seandainya aku yang keliru, aku bersedia dihukum penggal di hadapan rakyat Madangkara. Potonglah leherku sampai kepalaku terpisah dari badanku. Aku juga, kalau aku keliru bahwa ternyata orang ini bentar yang asli, aku bersedia dihukum mati di hadapan Prabu Wanapati, Raja Madangkara. Baik, kau ditangkap. Aku ditangkap? Kau mau menangkap adikmu sendiri? Tidak usah ditangkap, dibunuh saja langsung. Benar. Prabu Wanapati sudah mengeluarkan perintah, bentar harus dibunuh. Ya, kalian benar. Aku sendiri yang akan membunuh manusia terkutuk ini. Aku juga. Anjani, Dewi Tara, kalian menyerang dari belakang saja. Biar aku yang di depan. Nah, bentar palsu sudah bertarung dikeroyok 3 orang gadis cantik-cantik. Kau bagaimana, Eyang Balung? Marilah kita bermain-main memanaskan badan sampai panas, lalu mati. Keparat kau, Rapati. Apa maksudmu kau membantu orang-orang Madangkara? Masalahnya sepele saja. Aku mencintai Garnis. Cuma itu. Keparat. Rapati! Itu Paksi Jaladara. Rupanya di sini ada kejadian yang ngeri ya. Lama benar kau mengantarkan nenek-nenek itu, Paksi. Nenek-nenek yang aku tolong ketika jatuh ke dalam kubangan perangkap babi hutan itu punya cucu. Gadis cantik sekali. Aku disuruh menginap di rumahnya. Kau nakal. Tuh lihat, ada bentar. Aku sudah tahu. Hah? Sudah tahu? Iya. Aku sebenarnya sudah lama datang ke tempat ini. Sehingga tahu semua apa yang semua kalian bicarakan. Sampai ke terjadinya pertarungan itu. Lalu sekarang bagaimana? Apakah si tua bangka ini kita bagi 2 saja? Kau pecahkan kepalanya, aku pecahkan perutnya. Kemparat! Kau kira aku anak ingusan? Aku ketua guru padepokan Gunung Pasir Ipis. Aku bunuh kalian sekaligus. Sulit, Eyang Balung. Meskipun kau punya ilmu kadikjayaan yang tinggi sekalipun. Tapi karena kelakuanmu rusak, tidak ada bedanya kau dengan bentar palsu. Meskipun kau sudah tua, tapi moralmu bejat. Nah, kau tidak akan kuat melawan aku. Raspati, pembunuh bayaran yang paling ditakuti dari Lembah Tengkorak. Lembah Tengkorak? Di kaki Gunung Semeru? Rupanya kau tahu juga. Apa hubunganmu dengan si jari iblis penguasa Lembah Tengkorak? Akulah si jari iblis. Hah? Kau? Kau sudah pernah melihat orangnya? Belum? Belum. Nah, akulah orangnya. Tapi karena wajahku ganteng dan selalu berpakaian rapi, maka aku seperti seorang pemuda bangsawan. Maka aku berganti nama menjadi Raspati. Aku tidak percaya. Terserah, Raspati. Jangan banyak cerita. Sikat saja. Baik. Ayo, Eyang Balung. Saudara seperguruanmu, si Geger Kalong, mati dibunuh oleh aku. Jadi sekarang, pergunakanlah untuk membalas kematian saudara seperguruanmu itu. Bangsat! Bertahun-tahun aku mencari si jari iblis yang membunuh saudara seperguruanku. Kalau sejak dulu aku tahu manusianya kau,
sudah aku bunuh dulu. Hiya! Meriah banget. Di sana ada pertarungan, di sini juga ada. Aku nonton saja ah. Kalau ada yang perlu bantuan, baru aku turun. Satu harian aku menjelajahi Watampare, ibu kota kerajaan Tanah Luwu ini. Tapi orang yang aku cari tidak ketemu. Lebih baik istirahat dulu. Tidur-tiduran. Ya, nanti malam aku jalan lagi. Selamat sore. Bentar. Iya. Bukankah kau mencari aku? Nah, aku sudah berada di dalam kamarmu. Kau. Iya. Maaf. Aku masuk ke kamarmu tanpa minta izin terlebih dulu. Kau sakit hati terhadapku? Sama sekali tidak. Dari mana kau tahu aku tinggal di rumah ini? Baru hari ini aku datang ke sini. Oh ya? Iya. Aku punya perhitungan. Bentar palsu dan Eyang Balung tidak mungkin berani berada di tempat yang ramai. Itulah makanya aku menjelajahi tempat-tempat lain. Dan baru hari ini, aku menginjakkan kaki di Watampare, ibu kota kerajaan Tanah Luwu ini. Dan begitu aku masuk, aku melihat kau keluar dari rumah ini. Lalu aku ikuti. Kemudian aku berusaha untuk terlebih dulu sampai ke kamarmu ini. Kau nakal. Mengapa tidak waktu itu juga kau panggil aku? Ya, sebab kau sedang dalam keadaan bimbang. Jadi harus dengan cara seperti ini untuk melenyapkan kebimbanganmu. Lasmini. Iya. Tinggalkan rumah ini. Kenapa? Kita harus mencari bentar palsu ke wilayah lain. Sekarang? Kau capek? Tidak. Cuma segitu saja. Capek. Barangkali kau yang lemas. Aku tetap segar. Tenaga muda. Kita sudah berada di luar kota. Rumah-rumah penduduk sudah jarang. Lalu kemana kita akan berkelana? Iya. Kita melangkahkan kaki menuruti naluri saja. Iya. Lasmini. Orang itu memperhatikan kita terus-menerus. Semua orang yang kita jumpai di perjalanan selalu memperhatikan kita dengan penuh perhatian. Tapi perempuan penjual makanan di pinggir jalan itu, cara memperhatikannya lain. Aku bosan. Jadi perhatian terus di mana-mana. Jadi aku anggap biasa. Sebab pakaianmu yang menyolok, merah menyala, juga menyelipkan sekuntum bunga anggrek jingga di rambutmu. Itulah, kadang-kadang aku berkeinginan untuk merubah tata caraku di dalam berpakaian. Sekaligus tidak menyelipkan lagi bunga anggrek jingga di rambutku. Oh, jangan. Sebab itu sudah merupakan cirimu. Ciri Lasmini sekembang gunung Lawu. Iya, tapi yang ini lain. Maksudmu? Perempuan muda penjual makanan itu, tidak memperhatikan kau, tapi memperhatikan aku. Oh, itu pasti. Sebab kau ganteng. Pasti dia naksir kamu. Aku rasa bukan itu. Lalu? Dia pasti pernah melihat aku, tapi aku yang palsu. Bentar palsu maksudmu? Iya. Ya, kalau begitu, coba saja ditanyai. Syukur-syukur iya. Kalau tidak, juga tidak apa-apa, bukan? Iya. Permisi. Iya. Rasanya kita pernah ketemu. Benar. Tuhan mampir ke warung saya ini membeli kue. Tapi apa, Kak? Tapi kemarin... Kemarin? Maksud Kakak? Kemarin pagi, terus berjalan ke selatan. Tapi sekarang, kenapa sudah datang lagi? Dan kenapa dari utara?
cepat benar berjalan memutari hutan dan gunung hanya sebentar saja. Apakah Tuan bisa terbang sehingga bisa berjalan cepat seperti angin? Bentar. Tidak salah lagi. Wanita ini pernah melihat orang yang sedang kita cari. Bentar palsu. Iya, benar. Begini, Kak. Benarkah kakak kemarin pagi melihat saya? Betul, Dik. Mengapa saya harus berbohong? Iya. Itu saudara kembar saya, Kak. Oh, saudara kembar? Iya. Pantas. Sama dan serupa segala-galanya. Apakah dia mengatakan hendak pergi kemana? Katanya mau berlayar ke Jawa Dwipa. Kalau begitu dia menuju ke pelabuhan di selatan. Iya, betul. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Lasmini, ayo kita kejar mereka. Sebentar. Ada apa? Kue yang ini berapa, Kak? 5 ketip. Yang ini? Sama 5 ketip. Dan yang ini 5. Yang ini 5. Jadi 10 ya, ini uangnya. Terima kasih. Cepat, untuk mengejar bentar palsu. Ayo. Kenapa berhenti? Sudah kapok? Iya, kenapa berhenti Kak Garnis? Kita kan belum kalah. Terus terang Kak Garnis, aku belum capek. Anjani, Dewi Rara, lebih baik kalian istirahat saja. Aku ingin menjajal ilmu kadikjayaan orang ini. Sampai di mana kehebatannya? Apakah dia punya ilmu simpanan berupa ilmu kadikjayaan atau tidak? Iya, Kak Garnis. Hai! Kak Garnis mengeluarkan senjata rahasia, bintang besi. Tuh, tangan kirinya menggenggam setumpuk bintang besi, kecil-kecil, banyak sekali. Selendangnya juga dilepas. Nah, ini baru ramai. Kak Garnis akan mempergunakan 2 jenis senjata, selendang sutra dan bintang besi. Kau enak saja dari tadi nonton, tidak membantu kami. Kebanyakan orang tidak kebagian tempat. Ayo maju manusia jahat. Tangan kiri Kak Garnis bergerak cepat sekali dan berpuluh-puluh bintang besi menghambur menyerang bentar palsu. Tangan kanannya seperti menari dan selendang sutra itu meliuk-liuk sangat cepat seperti ular kobra. Tapi bentar palsu itu hebat. Dia berjumpalitan di udara dan tak satupun bintang besi itu mengenai dirinya. Juga selendang sutra tidak bisa menyentuh badannya. Kak Garnis juga melompat dan berjumpalitan di udara. Sambil berjumpalitan, melontar-lontarkan bintang besi dan memainkan selendang. Hebat sekali. Sekarang baru seimbang. Dua-duanya bertarung di udara sambil berjungkir balik. Nah, bentar palsu mulai kewalahan. Sebentar lagi dia akan kena. Dia kena oleh bintang besi dan pinggangnya kena sabet selendang. Pundaknya berdarah. Kenapa berhenti manusia jahat? Ayo teruskan. Sampai lehermu dipanggang bintang besi dan tulang rusukmu hancur digempur selendang sutra. Ternyata kau hebat. Kau murid siapa, gadis manis? Aku orang Belambangan. Guruku banyak. Kau cantik, tapi ketus. Baik, kita teruskan bertarung. Dan aku akan hadang seranganmu dengan ilmu kadikjayaan. Baik. Wah, bentar palsu mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Gawat, Kak Garnis bisa celaka. Sekarang tiba saatnya aku turun tangan untuk membantu Kak Garnis. Berhenti! Bentar. Kakang Bentar. Hentikan perbuatanmu, manusia terkutuk. Wah. Kau datang lagi, manusia jahat yang pandai merubah wujudnya menjadi seperti aku. Cukup. Tidak perlu lagi kau main sandiwara. Karena semuanya sudah tahu bahwa kau bentar palsu. Oh ya? Benarkah begitu? Sekarang
Aku tidak akan melepaskanmu dari cengkramanku. Aku juga tidak akan melepaskannya. Ibu! Kau anak nakal, meninggalkan Gunung Lawu, ikut-ikutan berkelana sampai jauh ke Tanah Lubu ini. Maaf, Ibu. Habis saya ikut jengkel dengan munculnya 2 bentar. Ya sudah, sekarang kau ke pinggir. Aku yang akan membereskan semuanya. Iya, Ibu. Nah, Raspati, hanya kau yang bisa membedakan mana bentar palsu dan bentar asli. Bentar. Cepat pakai ini, Bentar. Hei, apa ini? Gelang akar bahar? Untuk apa? Jangan banyak bertanya dulu. Pakai saja. Baik. Kau tahu maksudnya aku menyuruh kau memakai gelang akar bahar berwarna hitam ini? Untuk membedakan aku dengan dia? Iya, tepat. Sebab kalau tidak memakai ciri, berbahaya, Bentar. Karena si Bentar palsu sekarang juga memakai pakaian yang sama dengan kau, yaitu kuning-kuning. Memang keparat dia. Tempo hari dia berpakaian putih-putih, sehingga kita agak mudah membedakannya. Sebab Bentar asli berpakaian kuning. Sekarang, dia juga berpakaian kuning. Dasar bangsat. Apa tidak salah? Sejak dulu, aku tidak pernah memiliki pakaian yang berwarna putih. Aku selalu berpakaian warna kuning. Nah, jadi siapa sebenarnya yang mengganti pakaiannya dari putih menjadi kuning? Jangan banyak berceloteh. Sekarang sudah tidak ada waktu untuk main sandiwara. Sebenarnya tanganku sudah gatal ingin menghancur leburkan kau dengan ilmu cipta dewa. Tapi perkara ini, perkara pribadi Bentar. Jadi Bentar sendirilah yang harus bertindak melenyapkan Bentar palsu. Bentar? Melenyapkan Bentar? Bentar yang mana yang harus lenyap? Bentar dia? Atau Bentar aku? Diam! Tutup mulut kau keparat. Ayo Bentar. Jangan bimbang. Binasakan dia. Baiklah. Dan jangan menyesal. Kalau aku yang kalah dan mati, maka kalian akan kehilangan Bentar yang asli. Harapan dan tumpuan masa depan rakyat Madangkara. Sekali lagi kau buka mulut, aku pecahkan batok kepalamu dengan ilmu cipta dewa. Lasmini, sudahlah. Minggirlah. Serahkan semuanya kepadaku. Ya, langsung saja gempur dia dengan ilmu kadikjayaan. Pamerkan semua ilmu yang kau dapat dari negeri Tibet, warisan biksu Kampala. Ya, baik. Raspati, jaga si tua bangka Eyang Balung itu. Jangan sampai dia melarikan diri. Juga supaya kita bisa tenang di dalam menyaksikan pertarungan antara Bentar melawan Bentar. Beres. Majulah, Bentar palsu. Aku sudah siap, Bentar palsu. Berdebah. Kau menyebut aku Bentar palsu. Kau juga keparat. Seenaknya menyebut aku Bentar palsu. Setan! Setan! Wah, kepalaku pusing. Pusing kenapa, Paksi? 2 orang yang kembar mau bertarung. Pakaiannya sama, kuning-kuning. Orangnya sama dan serupa. Rupanya, tubuhnya, warna kulitnya, segala-galanya sama. Tapi Bentar asli sudah pakai tanda. Memakai gelang akar bahar yang hitam di pergelangan tangan kirinya. Jadi tidak sukar lagi untuk membedakan mereka. Kalau masih diam begitu memang gampang. Tapi kalau nanti sudah bertarung, bergerak ke sana kemari dengan cepat berbaur jadi satu. Gelang akar bahar itu sudah tidak akan jelas lagi terlihat. Jadi tetap saja membingungkan. Sudahlah, kita lihat saja. Boleh juga kau. Nah, bersiaplah. Aku akan membinasakanmu dengan ajian tapak selaksa. Rupanya orang-orang Tibet pintar membuat barang tiruan. Bahkan, bukan hanya pandai membuat manusia tiruan, tapi sekalian dengan ilmunya. Semuanya ditiru, dipalsukan. Keparat. Kaulah manusia tiruan. Tahanlah ajian tapak selaksa. Dan aku, atas nama rakyat dan kerajaan Madangkara, mohon izin dan perkenan dari Ayahanda Brahma untuk mempergunakan ilmu kadikjayaan ciptaannya, ajian gelang-gelang, untuk membinasakan orang dari Tibet
yang menyebut dirinya Bentar, yang mau merongrong kerajaan Madangkara. Setan! Setan! Wah, mereka terjengkang dan terpental, dua-duanya roboh. Mereka tidak apa-apa. Dua-duanya berdiri lagi, tetap segar bugar. Hebat. Kau bisa mengimbangi ajian tapak selaksa. Seperti yang aku katakan. Aku tidak berminat mempelajari ilmu kadikjayaan. Ya, jadinya seperti itu. Ya, bisa sih bisa. Tapi tidak sempurna. Seandainya aku bisa dengan sempurna, maka betapapun hebatnya ajian tapak selaksa yang kau pamerkan tadi akan hancur dilumat oleh ajian gelang-gelang. Aku tidak peduli terhadap semua omonganmu. Dalam benakku sekarang ini hanya ada satu, yaitu membinasakanmu. Sekarang aku akan membinasakanmu. Masih tetap dengan ilmu kadikjayaan ciptaan Biksu Kampala, yaitu ilmu salju menyeram bumi. Ilmu apa lagi yang mau dikeluarkan? Paksi, aku mendengar suara hujan. Tapi masih jauh. Samar-samar. Sayup-sayup. Iya. Di kejauhan sana mendung. Mungkin di balik gunung itu turun hujan. Aku tidak tahu ilmu apa yang kau kerahkan. Tapi aku mendengar suara yang samar-samar. Apakah itu hujan, atau badai, angin ribut, topan, atau prahara? Aku tidak tahu. Dan akan aku hadang dengan ilmu kadikjayaan ciptaan Ayahanda Brahma, yaitu ajian Bayu Bajra. Wah, Bentar yang satunya mengeluarkan ajian Bayu Bajra. Seperti apa ya ajian Bayu Bajra itu? Pukulan angin topan. Wah, gawat. Di tempat ini bisa terjadi badai angin ribut. Ada topan, berlindung, bercampur dengan hujan. Hujan lebat. Tapi hujan apa itu? Bukan hujan air. Tapi hujan apa ya? Hujan kaca. Hujan kaca? Iya, lihat. Dari angkasa turun dengan deras potongan-potongan kaca kecil-kecil. Banyak sekali. Jumlahnya berlaksa-laksa. Itu salju. Apa, Wasmini? Salju. Salju? Iya, itu salju. Bentar menciptakan hujan salju. Dingin. Kenapa udara tiba-tiba jadi dingin? Salju, benda yang paling dingin. Bisa membuat manusia mati beku. Dingin. Dingin sekali. Takut jangan darah. Lihat, bibir Alamiati dan Anjani menggigil kedinginan. Mereka bisa mati beku. Cepat selamatkan mereka. Bawa ke tempat yang jauh, yang tidak terjangkau oleh pengaruh salju. Iya. Garnis tidak perlu. Dia punya ilmu kebal. Badannya kebal terhadap hawa yang paling dingin seperti apapun.
Paksi, cukup. Berhenti. Kita sudah cukup jauh dari tempat pertarungan itu. Iya, dan hawa udara di sini terasa hangat. Berarti tempat ini berada di luar jangkauan pengaruh hawa dingin dari hujan salju itu. Iya benar. Ayo, turunkan beban kita. Dewi Rara, Amiati, dan Anjani. Tidurkan saja di atas rumput. Iya. Dewi Rara Amiati ini orangnya kecil, tapi berat. Pundakku sampai pegel menggendong dia dari sana sampai ke sini. Sama. Anjani juga badannya berat. Menggendong dia beratnya seperti karung beras. Padahal badannya langsing. Wah, pingsan. Dewi Rara Amiati dan Anjani dua-duanya pingsan. Gawat. Tubuh mereka dingin sekali. Wajahnya pucat sekali. Wah, dan bibirnya biru. Rupanya mereka tidak tahan menahan udara dingin. Nah, mereka sadar, Raspati. Dingin sekali. Dingin. Dewi Rara, Anjani, cepat mengatur nafas. Kalau bisa sambil duduk bersemedi. Paksi, lihat. Pertarungan itu semakin gila. Wah, edan. Hutan di sana itu jadi rusak. Pohon-pohon besar kecil, semuanya tumbang. Daun-daunan dan ranting pohon berhamburan kemana-mana. Wah, hebat benar ajian Bayu Bajra itu bisa menimbulkan angin topan yang dahsyat. Tapi hujan salju itu juga dahsyat. Badai angin topan yang dahsyat itu dikurung dan ditutup dengan ketat oleh hujan salju yang lebat dan rapat. Wah, sehingga angin topan itu tidak bisa menyebar ke tempat jauh. Bentar yang mengerahkan ajian Bayu Bajra ngamuk. Kepungan hujan salju digempur habis-habisan, sehingga hujan salju itu berhamburan ke udara. Tapi balik lagi, bahkan mengurung dengan lebih ketat. Iya, lama-lama bentar yang mengamuk itu akan digulung oleh hujan salju. Apa kau melihat ada sebuah perubahan? Bentar yang mengerahkan ajian Bayu Bajra mulai kedinginan, iya. Raspati. Kau benar. Dia sedikit menggigil. Tubuhnya mulai gemetar dan kedua bibirnya gemetar pula. Itu tandanya dia mulai tidak bisa tahan terhadap hawa dingin yang ditimbulkan oleh hujan salju. Belum kena sudah menggigil kedinginan. Apalagi kalau kena. Kalau hujan salju itu sampai menyentuh tubuhnya, apalagi kalau diselimuti, dia bisa mati, beku. Jadi patung salju. Bentar yang tidak pakai gelang akar bahar, sempoyongan. Badannya menggigil dan terhuyung-huyung. Iya, dia kalah. Ajian Bayu Bajra kalah oleh ilmu salju menyiram bumi. Ya, badai angin topan sudah reda. Sebaliknya hujan salju semakin deras. Ribuan salju mulai menempel pada tubuhnya. Dia pasti akan mati. Seluruh tubuhnya akan jadi beku. Lihat, Raspati. Eyang Balung yang sejak tadi duduk bersemedi melawan hawa dingin, sekarang sudah bangun. Dan nampak sangat gelisah. Dia cemas karena bentar asuhannya kalah. Kalau dia turun ke dalam gelanggang pertarungan, kita juga harus turun. Tapi kita membantu bentar yang mana? Tidak perlu. Di sana ada Garnis dan Lasmini. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Iya, Kak Garnis dan Lasmini juga sudah bangun dari bersemedi dan siap terjun ke dalam ajang pertarungan. Karen, kau tidak akan kuat melawan hujan salju. Cepat keluarkan ajian serat jiwa. Bentar! Jangan takut! Kalau dia mengeluarkan ajian serat jiwa, aku yang akan maju. Aku gempur dia dengan ilmu cipta dewa. Ilmu cipta dewa?
ilmu cipta dewa lebih tinggi dari ajian serat jiwa. Hanya bisa ditandingi oleh ilmu lampah lumpuh. Nah, apakah kau bisa menguasai ilmu lampah lumpuh? Kau pucat dan gemetar. Berarti kau tidak bisa ilmu lampah lumpuh. Ya, memang berat untuk bisa berpuasa selama 40 hari 40 malam. Hanya Brahma yang bisa melakukannya. Kalau kau paling-paling hanya bisa tahan puasa 3 hari. Itu pun sudah mau mati kelaparan. Ayo, mana ajian serat jiwa? Cepat keluarkan. Lawanlah aku dengan ilmu cipta dewa. Hei, jangan lari. Kejar! Bubar. Semuanya pada kabur, melarikan diri. Ayo kita juga ikut kabur, mengejar mereka. Raspati, taksi, tunggu. Garnis, Kak Garnis. Kalian ini bagaimana mementingkan dirimu sendiri? Itu lihat, Dewi Rara dan Anjani masih lemah. Belum sembuh dari luka dalam melawan hawa dingin dari hujan salju. Iya, lupa. Karena terbawa oleh suasana pertarungan yang dahsyat, sampai lupa pada Dewi Rara dan Anjani yang duduk terkulai dengan lemas di bawah pohon itu. Kita rawat dulu mereka sampai sembuh. Baru kita pulang kembali ke Jawa Dwipa. Iya. Nakoda itu sangat baik terhadap kita, Kanjeng Adipati. Suhita. Iya. Kau tidak usah memanggilku Kanjeng Adipati lagi. Sekarang ini, aku bukan penguasa Kadipaten Jamparing lagi. Saya tahu itu. Tapi tetap saya akan memanggil sebutan Kanjeng Adipati. Ya, itu terserah padamu, Suhita. Apa artinya sebuah nama sebutan? Bagaimanapun juga Kanjeng Adipati telah menyelamatkan saya dan mempercayai saya sebagai Demang di Manggudulu. Iya, itu dulu. Sekarang sudah lain keadaannya, Suhita. Iya, tapi saya yakin Kanjeng Adipati akan berkuasa lagi nanti. Walaupun entah di mana daerahnya. Suhita, kau jangan bermimpi. Jangankan untuk berkuasa. Mencari perlindungan dan persembunyian dari kejaran Silasmini dan Bentar asli pun sudah begini sulitnya. Yang penting kita jangan putus asa, Kanjeng Adipati. Putus asa tidak. Tapi ketakutan selalu menghantuiku. Aku benar-benar putus asa menghadapi Kadikjayaan Lasmini dan Bentar. Aku ngeri dibuatnya. Permainan belum berakhir, Kanjeng Adipati. Keadaan bisa saja jadi berbalik. Yang tadinya dikejar-kejar musuh, suatu saat bisa mengejar-ngejar musuh. Yang penting kita masih hidup. Dan dalam kehidupan, segala sesuatunya bisa saja terjadi. Mengapa tidak? Bukan begitu, Kanjeng Adipati? Iya, rupanya sekarang kau menggantikan kedudukan Raspati sebagai orang kepercayaan dan sekaligus penasihatku. Kanjeng Adipati bisa saja. Silakan masuk. Hidangan makanan dan minuman untuk juragan. Oh, terima kasih. Silahkan, letakkan saja di meja itu. Pelayan itu sangat cantik sekali, Kanjeng Adipati. Iya, aku tahu, Suhita. Silahkan dicicipi hidangannya, juragan. Iya, terima kasih. Nanti saja. Ya, kami belum pada mandi. Apakah perlu saya sediakan air mandinya? Bukankah airnya sudah tersedia di kamar mandi? Itu air dingin, juragan. Tapi kalau mau mandi dengan air hangat, kami harus menyediakannya dan kami siap untuk melayani juragan. Iya, terima kasih. Saya akan mandi dengan air dingin saja. Kalau begitu, kami mohon permisi, juragan. Iya. Kalau juragan perlu apa-apa, panggil saja saya di tempat di ujung gang di depan kamar ini. Oh iya. Terima kasih banyak.
Wah, luar biasa cantiknya pelayan-pelayan itu. Saya jadi teringat kehangatan istri-istri saya yang saya tinggalkan. Iya. Aku juga jadi teringat pada penginapanku di Kadipaten Jamparing, yang penuh dengan pelayan-pelayan yang cantik. Ya, tapi sekarang entah bagaimana nasib mereka. Rupanya anak kodau perahu layar ini pandai juga mencari pelayan yang cantik-cantik, Kanjeng Adipati. Sudahlah. Tidak usah memikirkan yang macam-macam. Kita makan dulu, kemudian istirahat, dan bersiap-siap untuk jadi buruan lagi. Ya, lari dan lari lagi. Dan semoga napas kita tidak kehabisan, Kanjeng Adipati. Hei, Swita. Ya. Ada apa, Kanjeng Adipati? Kau lihat, 2 orang pemuda yang di sudut ruangan itu. Oh, yang berpakaian perlente itu, Kanjeng Adipati? Iya. Yang satu berpakaian merah menyala, dan yang seorang lagi berpakaian kuning bergaris biru. Oh, ya. Saya melihatnya, Kanjeng Adipati. Sedari kemarin, mereka selalu memperhatikan kita. Aku jadi curiga padanya. Memangnya kenapa, Kanjeng Adipati? Aku khawatir mereka mata-mata orang Madangkara yang ditempatkan di perahu layar ini untuk menangkap kita. Wah, iya, benar juga, Kanjeng Adipati. Sebentar-sebentar mereka melirik ke arah kita. Pasti mereka mata-mata. Swita. Ya. Kita harus waspada. Baik, Kanjeng Adipati. Nah, ini tuaknya, Juragan.